Shalom saudara-saudara. Shalom. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sebelumnya saya mau berikan pengumuman. Pengumuman yaitu komsel diadakan setiap minggu multicultural oleh Pastor Fani. Pada hari Rabu Pastor Doni, hari Kamis Pastor Ray, Jumat Pastor Fani dan Pastor Villa. Untuk Teens Sabtu Puspa juga mengundang jemaat untuk bergabung di doa syafaat via Zoom oleh Pastor Nur setiap Rabu jam 7.30. Ibadah Sabtu setiap bulan adalah ibadah House of Grace di Sabtu keempat setiap bulan di Lempington. Network Youth Church Saturday minggu pertama dan minggu ketiga. JKI Penuai Wolonggong onsite Sabtu kedua setiap bulan dan online Sabtu keempat. Nursing Home setiap Sabtu minggu ketiga. Praise and Worship setiap Sabtu minggu keempat. Ya, saudara-saudara bisa hubungi kalau mau informasi lebih lanjut kepada para pastoral. Yuk kita mulai. Hari ini kebaktian kita, mari kita satukan hati dengan berdoa. Sungguh Bapa dalam surga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Setiap hari Engkau berikan rahmat-Mu baru setiap hari kepada hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah kembali. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, itu adalah satu kesempatan istimewa untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan hati kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk setiap ibadah yang kami adakan ini, biarlah Tuhan campur tangan. Terus Tuhan pakai setiap dari kami, talenta-talenta kami, dan biar hidup kami semakin bertumbuh, berkembang ke arah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berlari-lari kepada tujuan kami, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Bapa, saudara, ada satu ayat dari Rasul Paulus mengatakan begini, aku berlari-lari kepada tujuan dan meninggalkan apa yang di belakang. Dan mari kita saat ini memuji dan menyembah Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan di belakangmu, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama tak berlalu.
itu Pastor Iwan mengatakan, apa yang terjadi dalam hidup kita, ingat kebaikan Tuhan. Terus ingat kebaikan Tuhan, sehingga kita memuji dari dasar dan dalam hati kita. Mari kita menjual segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau setia dalam hidup kami. Walaupun kami tidak setia Tuhan, Engkau terus memanggil hidup kami untuk datang kepadamu. Kami mengucap syukur kami. Oh syukur. Oh syukur. Yesus, terima kasih Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekaliku meninggalkanku. Berkat kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Amin. Mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata bersukacitalah. Mari kita bersukacita, tepuk kiri kanan. Ayo kita berkumpul memuji Tuhan. Dalam perubahan kiri kanan, tunjukkan bahaya kita. Buat kita bersukacita ke dalam Tuhan. Mari terus kita bernyanyi, memuji memuliakan Tuhan dengan semangat. Semangat! Ayo kita nyanyi sama-sama. Hidup kita itu selalu ada di tangan Tuhan. Dia yang terus berikan rancangan yang terindah buat hidup kita. Amin. Hidupku ada di tanganmu, kau dirancangkan terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.
kita bersyukur lebih-lebih lagi. Karena tidak ada satu titik alasan pun untuk tidak bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu ini. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Sampai Ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau benar Tuhan, rancangan-Mu adalah yang terindah buat kami. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Tiada hari tanpa bersyukur Bapa. Biar hati kami Bapa pada siang hari ini ya Bapa kami berkumpul di sini. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami ya Bapa, tapi karena Engkau, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersatu berdoa ya Bapa untuk menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapa. Bapa kami berdoa ya Bapa untuk setiap perinduan dalam doa-doa sidang jemaat, dalam setiap doa pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Setiap pergumulan yang mereka naikkan ke dalam nama-Mu, kami minta tangan Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap jalan keluar doa-doa. Kami percaya Tuhan, setiap hati, setiap pikiran ya Bapa, kami mau
pikiran yang ada, pengertian-pengertian yang ada yang datang daripada Engkau. Sehingga setiap masalah dapat kami lalui, dapat kami rasakan begitu enteng di dalam nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang terus membela kami, Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap doa-doa kami. Kami berdoa khusus yang sakit saat ini ya Bapa, dikarenakan cuaca, dikarenakan apapun ya Bapa, sakit apapun Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam biru-biru Tuhan Yesus, pemulihan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa khusus juga ya Bapa, untuk yang berbeban berat, kemunduran rohani, iman yang telah lesu ya Bapa. Kami minta Tuhan, iman yang kembali berapi-api di dalam Engkau. Cinta yang mula-mula, cinta yang lebih-lebih lagi mencari Engkau. Haus akan Engkau, mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami minta, kami tarik masuk ya Bapak. Kami tarik kembali jiwa-jiwa yang sedang lesu, yang sudah keluar. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kembali jalan di dalam jalan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh sedang jemaat-Mu. Visa apapun ya Bapak, kami tidak khawatir, kami tidak takut. Karena Engkau Tuhan yang punya semuanya. Engkau Tuhan yang membela kami. Engkau Tuhan yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang terus bercampur tangan dalam setiap perkara kami ya Tuhan. Kami pegang janji Engkau. Kami pegang ya Bapa semua yang ada daripada Engkau. Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh. Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu malu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau topang setiap ibadah-ibadah kami, gereja-gereja kami, JKI Jire, JKI Hos, JKI Hok, Penuai, Hok Robat, dan NYC yang ada Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas semua gereja-gereja kami ya Bapak. Semua blessing-blessing-Mu ya Bapak, sehingga gereja ini dapat Hanimuel, dapat bekerja sama menjadi gereja yang terus memberkati sidang jemaat-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berdoa memberkati negara tercinta kami, negara Indonesia, negara di mana kami tinggal juga, Australia, Sydney ya Bapak. Kami berdoa, kami memblessingkan, kami memberkati negara-negara ini ya Bapak, sehingga Tuhan memberikan belas kasih, pemulihan, kesembuhan, pengurapan-Mu turun Bapak atas negara-negara ini. Semua parlemen yang ada, pemerintahan yang ada, semua bekerja dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kebijaksanaan, keadilan, semua ada di dalam pemimpin-pemimpin yang ada. Terima kasih Tuhan, kami memberkati negara-negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan ibadah siang hari ini. Firman yang keluar Bapak, firman yang menguatkan, firman yang keluar dari hati, sehingga kami semakin berani di hari-hari kami, di single day by day kami ya Bapak, menjadi pelaku firman-Mu. Semakin berani, tidak kenal takut Bapak, untuk mewartakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati saudari kami yang akan membawakan firman-Mu, biar hidupnya terus Kau berkati, biar dia membawakan firman yang datang daripada Tuhan. Kami mau duduk diam, sementara kami duduk diam Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat Silakan beribadah. Cilusi, beri semangat dong. Shalom saudara-saudara. Saya coba belajar untuk membaca firman ini seperti apa yang Tuhan taruh beberapa minggu ini. Kalau mau dikasih judul ya sesuai dengan tema visi Host of Sacrifice hari ini, tahun ini, yaitu kita untuk belajar untuk bijaksana. Dan kali ini kita mau belajar untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita mau belajar bagaimana kita supaya berbijaksana dalam hal mengambil keputusan. Pasti ini udah sering-sering dengar sih,
Tapi Tuhan sudah ingatkan kembali lagi supaya kita tetap bijaksana untuk setiap keputusan kita ambil. Dan saya cari-cari data-data gitu ya. Dan menurut survei dari Google dikatakan setiap harinya kita tiap orang mengambil keputusan itu sebanyak 35.000 per hari per orang. Jadi kalau dihitung-hitung dengan kan sehari 24 jam, potong tidur anggap 7 jam. Jadi sisanya itu kita setiap jamnya itu kita bisa ngambil keputusan itu sekitar 2.000 per jamnya. Per jamnya 2.000. Terus juga kalau dipotong itu juga kalau dihitung tiap detik ya. Itu setiap detik itu kita 2 detik itu kita ambil satu keputusan. Contoh, pagi bangun pasti bangun. Mau ngapain ya? Ambil keputusan mandi apa enggak? Ya kan? Terus juga mau pakai baju yang mana? Ya kan? Itu pasti udah berapa keputusan tuh dari bangun itu. Dengan survei itu katakan sehari itu udah 35.000. Jadi ya bener nggak kita dengan keputusan yang kita ambil itu satu hari itu bijaksana apa enggak? Nah kali ini mau belajar saya Tuhan yang setelah saya cari-cari apa gitu 3 minggu ya lumayan sih. Ya terus saya dapat ya contohnya ini ya kita dalam belajar dari Salomo. Salomo itu di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 sampai 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14 itu di mana itu di Salomo itu dibilang katanya kan mimpi dan Tuhan tanya ya. Tuhan itu tanya mau apa? Mari kita baca deh biar lebih jelas ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14. Ayat 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat berikutnya, ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Situ ditanyakan waktu Tuhan, mimpi itu Tuhan tanya, kamu mau apa Salomo? Dan Salomo itu mintanya apa kan? Hikmat. Itu bijaksana sekali, saya bilang itu bijaksana sekali karena dia tahu itu, Salomo itu tahu kalau dia sebagai raja itu
dibutuhkan, kan memimpin satu bangsa yang besar itu nggak sembarangan. Jadi dia minta supaya hikmat Tuhan itu ada dalam dirinya supaya dia dapat memimpin satu bangsa itu. Jadi itu sangat sangat bijaksana sekali gitu loh. Ya, kalau Tuhan, sekarang kalau misalnya Tuhan nanti suatu waktu tanya pada kita dalam mimpi lah, Tuhan dengan kasih karunia Tuhan kita ditanya, mau apa? Kamu mau apa? Mau kekayaan atau mau apa? Apa kita bisa udah persiapkan yang belum apa? Tuhan kalau tanya itu seperti pada kita, Tuhan tanya, kita mau apa? Mau apa yang kamu minta dalam hidupmu? Apakah kita seperti Salomo minta hikmat? Kalau bisa sih kita minta hikmat ya, benar seperti Salomo, karena seperti yang kalau Salomo itu minta hikmat, maka kan di ayat itu dibilangkan semuanya itu ditambahkan, segala kekayaan, segala semuanya itu kan itu bonus, dapat bonus, maka kita belajar itu loh. Tapi ini kan di saat-saat hati kita sedang senang. Bagaimana kalau hati kita lagi sulit, lagi susah, bisa nggak kita ngambil keputusan yang bijaksana? Apakah kita bisa itu loh? Nah, kalau lagi saat kita sedih, susah, lagi banyak masalah, persoalan, apa gitu, apakah kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana? Itu kan susah. Tapi bagusnya itu dari Alkitab itu kita banyak belajar bahwa Salomo itu banyak belajar dari ayahnya Daud. Dari Daud itu dia belajar bahwa ayahnya itu bagaimana dia tetap dia belajar contoh itu ayahnya itu contoh yang baik untuk dia, bahwa dalam segala hal itu Daud itu tetap bersandar kepada Tuhan, lalu pengharapan pada Tuhan. Jadi kita bisa lihat baca yang kita baca dari Daud juga ya. Sekarang ini dibuka kita Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Itu di mana Daud itu memberikan pandangan dia, hidup dia itu di dalam kehidupannya dia itu supaya dia dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan susah, dicurangi, ada banyak orang berbuat jahat. Ini kita baca ayat 37 Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dan jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang terakhir, ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa Daud itu banyak dicurangi, banyak masalah, banyak istilah hatinya dia itu sedang tidak tenang gitu, tidak bimbang gitu. Dan kita belajar ya, dari situ kita belajar bagaimana cara sikap kita supaya bijaksana dalam mengambil keputusan kalau hati kita itu sedang tidak baik-baik. Salah satunya yang pertama itu dari ayat yang ketiga. Mazmur yang 37 ayat ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi walaupun di dalam keadaan yang gak enak ya, kita mau belajar dalam keadaan hati yang gak enak, hati yang banyak masalah apapun, kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan dan tetap kita melakukan hal yang baik. Banyak ya pasti kita dalam kehidupan kita pasti banyak mengalami seperti itu. Kadang kita kalau dicurangin kan kita suka protes kan. Tuhan, aku sudah benar, aku sudah lakukan sudah benar, tapi kok masih ngalamin hal-hal yang nggak enak itu, yang dilakukan nggak adil apa itu. Tapi Tuhan seperti ingat lagi, percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Jadi kita harus belajar tetap percaya.
sekalipun kita banyak hal-hal yang tidak enak itu, ya belajar percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik. Dalam keadaan kita tidak enak, ya percaya aja, gitu loh. Cuman yang tahap pertama itu percaya aja, tetap aja berbuat baik, gitu loh. Dengan kalau percaya dan berbuat baik, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena tindakan itu kita juga dengan percaya dan lakukan firman Tuhan itu dengan satu tindakan iman kita gitu loh, mencerminkan iman kita kepada Tuhan, sikap hidup kita itu iman kita, apa yang kita perbuat itu dalam kehidupan kita tuh itu iman kita dicerminkan itu, dan percaya tetap lakukan baik, orang dapat melihat, ini oke, kalau orang ini ya biarpun ada masalah, biarpun hatinya lagi masalah, tapi dia tetap bisa percaya pada Tuhan dan tetap berbuat baik. Itu kita harus ya belajar untuk berbuat baik. Yang kedua yaitu yang pertama tadi kan percaya dan lakukanlah dengan yang baik. Yang kedua di dalam nasi ayat yang itu yang 3B tadi, yaitu ayat 3B yaitu diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kadang kalau Tuhan suruh kita apa kita nggak suka kan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita suruh tinggal di sini, nggak mau Tuhan, nggak enak, gitu. Tapi kita tuh diam di situ, tetap setia. Tanamkan kesetiaan dan jangan bertindak terlalu cepat, jangan gegabah. Kita minta supaya kita tetap dalam proses yang kita hadapi ya, seperti tahun kemarin Cilina sharing kan, lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya. Makanya dalam setiap kita hadapi itu, mungkin itu proses itu ya suruh kita diam gitu loh. Dalam proses itu kita suruh diam dan tetap setia. Karena kita akan lihat nanti hasilnya itu gimana. Tapi kita harus tetap menjalani proses-proses itu dengan baik gitu loh. Jangan buru-buru, jangan bahwa kita mau cepat selesai, mau cepat masalah itu selesai, mau cepat proses itu selesai. Tapi kita bisa lihat itu loh, hasil proses yang selama proses itu berjalan, kita bisa lihat bagaimana proses itu membentuk hidup kita. Akhirnya itu akan pertamanya kita pasti nggak ngeliat kan, itu nantinya jadi hasilnya gimana kita nggak tahu. Tapi setelah kita melewati masalah proses itu yang kita alami itu, kita akan lihat, oh iya Tuhan, itu semuanya itu buat kebaikan kita, buat kebaikan saya, buat kebaikan kita semua. Nah maka kita untuk belajar berdiamlah dan berlakulah tetap setia dalam menjalani proses itu. Seperti juga di dalam waktu Daud waktu itu pernah kan yang di dalam 2 Samuel nggak salah ya, 2 Samuel 16 kan, waktu dia lagi jalan-jalan sama prajuritnya sama pasukannya itu, terus kan dia ketemu sama yang si Simei, orang Simei. Di situ kan Daud kan dicaci maki, diolok-olok gitu kan. Tapi Daud tetap diam dan dia tetap sabar. Dia tidak bertindak bobo, padahal panglimanya kan suruh, "Dah, nih, datangin senjata itu kita penggal aja, kita bunuh kan." Tapi tetap Daud bilang, "Jangan, mungkin itu Tuhan yang suruh lewat perempuan itu untuk mencaci maki saya," dia bilang itu. Mungkin itu proses untuk dia. Maka kita mau belajar seperti Daud ini, jangan bertindak ceroboh, jangan gegabah, tapi kita berdiam diri dan tetaplah setia. Karena itu kita tahu hasilnya kan, makanya Daud kan menjadi satu raja yang baik, walaupun dia pasti ada kesalahan, tapi dia tetap baik karena dia bertobat gitu. Ingatlah bahwa itu sekali lagi bahwa setiap proses dalam kehidupan kita itu adalah baik. Jadi melalui proses itu kita diproses supaya kita diajar untuk tidak mudah kecewa, nggak jadi dan kita jadi orang yang lebih kuat dari orang sebelumnya, kita jadi orang yang lebih kuat. Dan kita berdiam diri, tidak gegabah, dan Tuhan akan, dengan kita berdiam diri, Tuhan akan bicara. Dengan kita dulu diam diri dan kita tetap setia, Tuhan akan bicara dalam kehidupan kita. Tuhan akan kasih tahu kita harus bagaimana. Tuh, itu ya. Jadi yang pertama dalam hal yang kita bisa mengambil keputusan dalam hati kita yang tidak baik, yang sedang nggak enak, tidak bimbang, itu yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan tetap berlakulah baik. Yang kedua,
tetap diam diri dan berlakulah setia. Yang ketiga, cepat sekali. Dari ayat yang Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, apa sih yang membuat kita menerima jawaban doa? Apa? Terus apa juga yang membuat kita menerima janji Tuhan? Kalau kita dengan apa? Kalau kita hati yang kita gembira kan kita pasti akan terima itu kan hati. Tuhan kasih janjinya menepi. Tuhan jawab doa kita. Kita siapkan hati kita dengan hati yang gembira karena kita tahu Tuhan itu kan memberikan semuanya itu. Tapi dengan caranya itu bergimana apa? Ya kita utamakan apa yang Tuhan mau, utamakan kehendaknya, dan kita lakukan nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Dengan mengambil keputusan yang bijaksana, kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Jangan mengutamakan ego kita sendiri. Itu. Utamakan nilai-nilai kebenaran rohani itu, sehingga kita berarti apa yang harus kita perbuat. Kan bergembiralah. Kan di Alkitab banyak bilang ayat-ayat bergembiralah. Biarlah hatimu bergembiralah gitu. Setiap apa yang kita kadang ya, sering kali ya, setiap hal yang kita mau lakukan itu kadang nggak sesuai apa yang kita, hasilnya tidak sesuai apa yang kita mau gitu. Apa yang kita mau lakukan tapi hasilnya nggak sesuai apa yang kita mau. Tetapi kita harus belajar. Itu benar nggak mau itu? Siapa tahu nggak sesuai dengan kita, tapi itu maunya Tuhan. Kita harus belajar seperti itu dan kita harus tetap bergembira walaupun tidak mau apa yang seperti kita mau itu. Maunya secara hasilnya wah bagus nih. Kayak sepertilah contoh kemarin beli mobil. Harusnya kan dapat kan tuh, maunya dapat kan. Tapi akhirnya setelah proses nggak tahu nggak bisa buat Uber. Iya kan? Nggak bisa buat Uber akhirnya. Akhirnya terakhir kalau udah kesel, udah stres juga kan, nggak bisa ukur, apa udah beli mobil kan, gitu. Itu kan saya buat alat tambahan. Tapi dengan belajar, ini salah satu juga, Tuhan bagus juga disuruh belajar bijaksana juga nih, hati yang lagi begini, ya tenang dulu, tenang. Terus akhirnya kan setelah diskusi, tanya-tanya, bapak tanya gimana, akhirnya ya benar, akhirnya kita swap lah mobil yang akan dijual itu, dan akhirnya di swap. Nah akhirnya pas ada jalan keluar ya kan, ya tetap bergembira, jangan langsung stres, gimana nih, nggak bisa nih. Itu salah satu gimana nih. Telepon sana sih sampai uburnya katanya dicecek orang uburnya. Tapi ya, belajar disuruh belajar, wah Tuhan ini diingetin lagi disuruh gini. Ya jadi kita tetap gembira tak? Setiap itu pasti kita dengan hati yang tenang, hati yang gembira, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar itu pada kita. Kita seperti yang belajar pada Daud lah, dimana di Daud itu kan tetap kan bergembira dalam segala masalah yang ia hadapi itu. Terus yang ini ya, dan juga kita belajar ya, kalau kita disakitin orang, dijahatin orang, kita mau belajar mengampuni. Itu gampang nggak? Nggak gampang. Ngampuni orang itu nggak gampang. Tapi Tuhan suruh di dalam hati yang kita disakiti, hati yang kita itu belajar kita tuh bergembira. Hati kita itu dijaga, tetap ingatkan bergembira. Karena kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan kita ingat nilai-nilai rohani yang Tuhan berikan itu, ya Tuhan suruh buat kita hidup itu tenang dan gembira. Karena dengan bergembira dan pasti ada berkat yang sudah tadi 4 katakan itu kan. Akhirnya katakan itu bahwa bergembira karena Tuhan, karena maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi dengan bergembira itu kalau kita gembira itu kita akan dapat bonus dari Tuhan. Apapun hasilnya itu kita akan ada berkat gitu, dan itu kan itu jadi bonus gitu loh. Makanya kita belajar gitu loh. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, nilai-nilai rohani yang Tuhan kita kerjakan itu ada bonusnya, yaitu berkat yang Tuhan berikan, bukan secara keuangan tapi ada berkat kesehatan, berkat suatu kehidupan yang kita lebih tenang, yang lebih hati yang banyak sekali berkat yang Tuhan akan berikan pada kita.
Ya, terus juga di dalam ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakan kepadanya dan Dia akan bertindak. Dalam ayat ini diartikan bahwa kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa rencana kita pada Tuhan kita serahkan. Segala planning kita, segala apa yang kita mau kita bawa kepada Tuhan. Misalnya itu kita punya proposal. Tuhan, di proposal ini kita bikin ini macam rencana di proposal ini Tuhan oke enggak gitu. Kita percayalah. Walaupun kita ngajukan itu tapi kadang-kadang kan tidak sesuai dengan kita mau, tapi kita percaya waktu setiap hasilnya itu akan datangkan kebaikan untuk kita gitu loh. Mintalah Tuhan supaya Tuhan memakai hidup kita. Percaya karena itu semua hasil yang daripada Tuhan itu hasil yang the best, hasil yang terbaik. Ingat, proses tidak gampang, tapi kita mau belajar, ya. Seperti yang di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, kita menanam, yang lain menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya kita bawa proposal kita bawa tuh kita tanam atau misalnya apa, tapi Tuhan akan orang lain akan nikmati. Biarpun orang lain yang nikmati, tapi nggak apa-apa. Tapi Tuhan akan memberikan balik kepada kita. Pertumbuhan itu kita akan lihat hasilnya dan kita akan senang, walaupun kita bukan buat kita, tapi kita akan senang gitu loh. Kita bisa lihat, oh hasilnya apa yang kita minta itu, kita proposal bukan hasilnya bukan buat kita juga, tapi kita bisa lihat, oh itu kadang apa yang kita minta pada Tuhan orang lain nikmati nggak apa-apa, tapi kita belajar untuk senang gitu. Karena hasil yang Tuhan berikan kehendak itu semua itu baik buat kita. Dan yang dari ayat yang ke-7 sekarang, yang 7a, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini yang kelima ya tadi kan. Yang pertama apa? Percaya pada Tuhan dan lakukan yang baik. Yang kedua, berdiamlah dan berlakulah setia. Yang ketiga, bergembiralah. Yang keempat, serahkanlah pada Tuhan dan percayalah pada Tuhan bahwa Ia akan bertindak. Yang kelima, kita diminta supaya kita untuk bisa berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Di sini kita dengan berdiam diri itu kita juga belajar untuk bisa sabar. Dengan berdiam diri itu kita artinya ya diam dulu, sabar, jangan ambil keputusan yang tergesa-gesa. Karena ketika kita berdiam diri, perspektif kita atau cara pandang kita itu yang bijak bisa muncul. Dengan kita berdiam diri, cara pandang kita itu yang baik, itu yang pikiran yang keputusan bijak itu akan bisa muncul ketika kita berdiam diri dan sabar. Makanya kalau kita lagi sabar, maunya buru-buru, itu pasti keputusan yang kita ambil itu nggak mungkin bijaksana. Itu pasti nggak mungkin, pasti itu hal yang buru-buru itu nggak mungkin, apa itu secara pakai pikiran punya kita. Tapi kalau kita belajar untuk berdiam diri dan sabar, kita akan lihat hasilnya itu bahwa semuanya itu dan belajar kita untuk bisa berpikir dengan lebih panjang. Kita pikir, kita menelaah misalnya ada masalah, kita lihat, oh ini kenapa ya Tuhan, kenapa ya bisa begini, kita pikir panjang, apa hasilnya gimana ya, berdiam diri, sabar, sampai nanti kan kita doakan Tuhan dan Tuhan pasti akan jawab juga gitu. Seperti dalam Amsal 16 ayat 32, saya bacakan saja. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Jadi kita harus belajar sabar, kita harus belajar berdiam diri karena kita pasti akan jadi pemenang. Jangan mudah emosi dan terpancing. Walaupun kadang-kadang ada orang yang mungkin mau berbuat yang tidak mengenakan untuk kita gitu loh, yang tidak menyenangkan hati kita. Tapi kita mau belajar berdiam diri dan sabar. Ya kadang-kadang tarik napas dulu, diam, sabar, belajar. Kita semua pasti dalam proses dan saya juga belajar. Tarik napas, diam, sabar. Walaupun sabar-sabar orang pasti ada batasnya, tapi ingat lagi, sabar, diam, sabar.
Karena dengan cara itu bahwa kita akan melihat bahwa akan ada jalan yang terbuka, Tuhan akan kasihkan jalannya, dan juga akan berkat, kembali lagi Tuhan akan kasihkan berkat masuk dalam kehidupan kita. Ayo belajar sabar ya. Kalau dikecewakan apa? Sabar. Kalau disakitin apa? Sabar. Sampai Tuhan datang untuk membela kita. Amin. Amin. Karena kita tahu semuanya itu akan menjadi indah pada waktunya. Ya. Dan yang keenam dari ayat 7b tadi, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi kita melihat banyak orang yang itu ya. Jangan marah karena berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi kita jangan marah dan jangan kecewa, jangan khawatir, dan jangan kita bandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang kita hidup kita kan, kok dia lebih enak ya Tuhan ya kan, kita melakukan kita kok sama tapi kok dia lebih enak ya Tuhan ya. Ingat, jangan marah. Kadang kita jangan khawatir, karena dengan kekhawatiran itu kita akan membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan akan itu jadi bikin motivasi kita itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang orang lain kita bisa ya seperti itu melakukan yang sama, tapi kok hasilnya beda ya. Hasilnya bisa jamnya sama, kerjanya sama, kok dia lebih akhirnya lebih bisa dapat lebih promosi. Tapi kenapa Tuhan? Jangan iri, Tuhan itu jangan iri dan jangan marah, jangan kecewa, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Tetap ajar kita untuk tetap bijaksana dalam masalah. Kalau kita kecewa, kalau kita marah, kita tidak akan bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita akan tergesa-gesa dan itu hasilnya tidak baik buat hidup kita sendiri gitu. Dan kita juga akhirnya kita sendiri akan dirugikan. Lakukan yang baik bagian kita, karena itu ya kita lakukan bagian kita, karena itu ya hak kita, itu milik kita. Dan kalau misalnya kita sudah lakukan bagian kita, segala berkat segala apapun itu juga akan jadi milik kita. Gak usah khawatir, yang penting kita lakukan bagian kita, dan Tuhan juga tahu gitu loh. Dan semuanya itu ya Tuhan akan berikan suatu hati yang bijaksana juga untuk dapat mengambil suatu keputusan dan saat hati kita tidak tenang juga gitu. Jadi kita jangan marah dan jangan kecewa. Dari ayat yang ke-8 yang terakhir ini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang penting tadi saya bilang kan, hidup ini kan banyak saingannya, penuh persaingan. Dunia semakin jahat, semua makin apa, dan itu makin banyak persaingan dalam hidup. Kompetitornya itu makin kuat gitu loh. Tapi kita harus menolak gitu untuk kita supaya dengan persaingan itu kita jangan sampai marah, balik lagi, dan jangan dalam persaingan itu kita menjadi kecewa juga, jangan marah, jangan sampai kita dalam persaingan itu kita menjadi kecewa akhirnya kan. Hidup kita itu baik bagi Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kita maupun dalam pelayanan kita, itu banyak ya, persaingan itu banyak sekali dalam kehidupan saya itu banyak. Jangankan di luar di pekerjaan kita, bahkan ya di gereja sendiri pun kadang-kadang ada persaingan kan, kadang-kadang ada gitu. Tapi kita ingat, jangan marah, jangan panas hati, lakukan bagian kita, karena setiap kita itu masing-masing punya peran sendiri, punya kemampuan kita sendiri, kita punya bagian kita sendiri. Ya bagian kita lakukan, karena kita tahu kalau ada yang lebih hebat, jangan iri, jangan marah, biarin aja. Malam-malam kalau perlu malah kita dukung, karena kita dukung dengan hati kita yang benar, Tuhan juga lihat dan hati kita itu, oh ini orang juga cukup bijaksana juga ya. Kalau walaupun hatinya kesel dengan orang itu, tapi dengan sabar, dengan amarah, kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Bagian kita itu ya hanya kita taruh aja harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita kepada keputusan-keputusan
yang bijaksana di saat hati kita itu tidak enak. Kalau hati kita enak pasti gampang, tapi ingat kali ini kita belajar untuk tetap mengambil keputusan yang bijaksana dalam hal-hal yang tidak enak. Hati kita tidak enak, kita sedang dikecewakan apa, tapi kita mau belajar. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Yang kedua, diam dan berlakulah setia. Yang ketiga, kita tetap bergembira karena Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, bonusnya. Yang keempat, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Yang kelima, berdiam diri dan kita nantikan Tuhan. Yang keenam, jangan marah dan kecewa. Yang ketujuh, jangan panas hati, dan juga jangan sampai panas itu bawa kita pada kejahatan. Kita percaya bahwa kamu mau belajar untuk tahun ini supaya kita lebih bijaksana. Dalam keputusan kita ambil itu tidak sampai jadi hal yang buru-buru yang akhirnya membawa kita satu yang hasilnya menjauhkan kita kepada Tuhan. Maka kita belajar seperti Daud ini, walaupun dia diajak banyak masalah, tapi dia tetap bersandar dan tetap berfokus kepada Tuhan itu. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu juga itu belajar untuk tetap, apakah itu benar, itu adil, apakah itu benar, dan apakah itu menambah nilai. Setiap keputusan kita ambil itu menambah nilai, itu ya bermanfaat untuk hidup kita. Apakah itu benar, apakah itu menambah nilai, apakah itu bermanfaat untuk banyak orang, bukan untuk kita sendiri tapi untuk banyak orang, untuk lingkungan kita, keluarga kita. Apakah itu baik dan bermanfaat? Dan setiap keputusan kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Maka jangan sampai salah kita mengambil keputusan. Pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik, dalam hati yang benar, dalam hati yang baik, keadaan baik, ataupun baik dalam keadaan hati kita tidak baik ataupun bimbang. Kita belajar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tangannya terlalu gede buat mencet tombol yang sekecil itu. Jadi nggak bisa kepencet-pencet. Oke saudara, jadi hari ini kita belajar banyak sekali hal yang kita perlu lakukan di dalam menantikan sebuah proses atau di dalam perjalanan dan di tengah-tengah proses yang ada. Jadi ada 7 hal yang Cilusi sampaikan kepada kita semua. Well, kita kerjakan itu semua. Kalau saya boleh tarik kesimpulan, itu masuk ke dalam bijaksana di dalam hal waktu. Kapan kita mesti percaya kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik, itu waktunya kapan? Ya pasti dari secepat mungkin, sedini mungkin, seawal mungkin. Kapan kita mesti berdiam dan mesti berlaku setia? Ya pasti mesti kita kerjakan. Kapan kita mesti terakhir kapan kita mesti belajar sabar? Ya waktu mengalami proses, mengalami pergumulan, kita mesti tahu kapan kita harus memperluas kesabaran kita. Kapan kita mesti marah, kapan kita mesti tidak marah lagi, kapan kita mesti berhenti marah, kapan kita mesti meninggalkan panas hati. Karena sedikit lagi marah aja kebablasan dan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Alkitab kan bilang kalau marah jangan berbuat dosa. Begitu ya. Nah, jadi benar, memang kita itu perlu berhikmat di dalam mengambil keputusan, harus berhikmat dalam mengambil keputusan. Banyak sekali orang ngambil keputusan dan itu salah, dan salahnya telak, salahnya total. Kita perlu belajar dari teman-teman kita di Alkitab ini. Daud ngambil kesalahan, Salomo punya kesalahan, ya. Banyak hal orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini yang mereka melakukan kesalahan, dan itu sengaja ditulis Tuhan, bukan untuk mempermalukan mereka, tapi buat orang-orang generasi selanjutnya bisa belajar untuk mengambil keputusan yang benar. Ya, saudara, Filipi 4 ayat 8, coba Ci, tolong. Ketika kita ada di dalam sebuah proses, saudara mesti tahu bahwa gini, kalau kita mau mengambil keputusan dan kita belum melihat ada hal yang baik
di situ, berarti itu bukan waktunya kita mengambil keputusan. Itu belum waktunya kita mengakhiri sesuatu. Itu belum waktunya kita ending dengan itu. Banyak orang memilih untuk bercerai karena aku sudah tidak bisa melihat lagi hal yang baik di dalam hidupnya, aku sudah tidak cinta dia lagi, aku sudah tidak bisa melihat masa depan lagi dalam hidupnya, aku belum bisa melihat. Kalau itu yang terjadi, itu adalah berarti itu belum ending. Belum ending. Kenapa? Karena kita belum bisa memikirkan. Memikirkan apa? Apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji, apa yang adil, apa yang suci. Kita belum bisa mikir ini. Makanya kalimat pertamanya tuh jadi akhirnya. Akhirnya mesti ini loh. Jadi mesti akhirnya tuh, pokoknya akhirnya tuh mesti ini. Kita mesti bisa mikirin itu. Kalau kita belum ketemu, berarti belum waktunya kita keluar dari kerjaan, belum waktunya kita keluar dari gereja, belum waktunya kita keluar dari community, belum waktunya kita sorry ya. Kalau saudara mau keluar dari tempat kerjaan hanya karena saudara kesel sama bos, saudara kesel sama teman-teman pekerjaan, saudara kesel sama gajinya, saudara kesel sama semuanya, saudara belum bisa lihat salah satu dari situ terjadi, berarti itu belum akhirnya. Saudara mesti bijaksana dalam mengambil keputusan. Pokoknya akhirnya mesti ini. Karena kalau belum melihat ini, berarti itu belum akhirnya. It's not the right time for you to live. Ngerti maksudnya nggak saudara? Akhirnya tuh mesti ini terjadi nih. Kalau nggak boleh keluar dari gereja, keluar dari gereja, teman-teman sepelayanan, nggak ada yang peduli sama gue, nggak ada yang negur gue, nggak ada yang nyapa gue, nggak ada yang pokoknya semua gitu kita yang kita lihat semua yang buruk-buruk, berarti itu bukan akhirnya. Karena jadi akhirnya, kalau kita mau live dari satu chapter dalam hidup kita mesti lihat itu. Nanti setelah kita mikirin yang itu semua, ayat yang 9-nya terjadi. Supaya damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan ketika kita live dari chapter itu, kita punya kesaksian. Dan bukan punya kenangan buruk tentang peristiwa tersebut. Atau tentang hal tersebut. Make sense gak saudara? Bisa dipelajari gak sih? Bisa di make sense ya? Banyak orang keluar dari sebuah tempat karena sebel, kesel dan lain sebagainya, dan begitu dia udah berjalan 10 tahun, yang diingat dari kejadian 10 tahun yang lalu itu adalah apa? Sakit hati ketika diulang ceritanya. Kenapa? Karena dia keluar mengakhiri sesuatu yang sebenarnya belum berakhir. Karena dia belum melihat yang itu semua tadi. Perhatiin, setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita, dan kita sudah keluar dari tempat itu, keluar dari masa itu, dan kita disuruh ceritain balik ke arah yang sana. Kita, apa feeling kita? Kalau kita feelingnya adalah yang kita bisa bilang adalah tempat itu, gua gak bakalan mau balik lagi ke tempat itu. Gua muak sama tempat itu, gua sebel banget sama tempat itu, gua sebel sama orang-orang yang ada di sini, gua sebel semua, berarti kita mengambil keputusan yang salah waktu itu. Karena harusnya kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika kita tinggalkan tempat itu, karena kita sudah tahu bahwa akhirnya kita ngerti ada kebaikan Tuhan terjadi di situ, ada kebenaran Tuhan yang mengajarkan kita sesuatu di situ, itu baru tempat yang benar buat keluar. Ketika saya keluar dari gereja yang saya lama, itu karena saya tahu bahwa chapter saya sudah habis di gereja itu. Saya pergi ke sini. Ketika saya disuruh menceritakan tentang gereja yang lama, saya bisa menceritakan segudang kebaikan Tuhan ketika saya ada di gereja tersebut. Why? Kenapa? Karena saya punya kenangan yang manis, yang luar biasa di gereja tersebut. Walaupun saat ini gereja itu sudah tidak ada lagi. Ketika disuruh menceritakan, saya bisa menceritakan panjang, lebar kebaikan Tuhan. Dan saya berharap ketika saudara meninggalkan sebuah tempat, saudara bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan ketika saudara berada di sana.
Karena saudara mengakhirinya dengan baik. Saudara nggak lift keluar sebelum waktunya. Banyak orang ketika mau ada di grup, dia keluar sebelum waktunya. Kenapa? Karena panas. Make sense gak saudara? Berantem, ribut sama ini. Keluar aja, I'm gonna leave this group. Ketika saudara ketika disuruh menceritakan lagi apa yang ada di grup itu, kepahitan, dan lain sebagainya. It's not the end. Saudara mengakhirinya terlalu cepat. Nah, bijaksanalah di dalam mengambil keputusan supaya hidup kita bisa benar-benar menjadi berkat. Dan saudara bisa lihat pada akhirnya ada kebaikan Tuhan yang bisa dipikirkan. Pada akhirnya ada kebenaran Tuhan yang bisa dipikirkan. Pada akhirnya ada keadilan Tuhan yang terjadi. Saudara belum lihat keadilan Tuhan, udah keluar gitu. Belum lihat kebaikan Tuhan, belum lihat kemurahan Tuhan, belum lihat penyertaan Tuhan. Udah ngamuk dulu, keluar. Sense ya saudara? Ya, jadi jangan, belum ending. Kadang-kadang kita keluar terlalu cepat. We quit too soon, we quit too early. Nah, jadi kita belajar supaya in every chapter, in every season yang ada dalam hidup kita, aku pokoknya harus melihat Tuhan itu menyertai aku. Gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh suka mengakhiri sesuatu dengan cara kita, dengan pikiran kita bahwa there is no hope lagi, udah gak ada harapan lagi. Tapi sebenarnya Tuhan masih proses tuh. Tuhan masih proses. Saudara boleh berhenti kerja, keluar dari tempat kerja. Kalau saudara sudah melihat, itu sudah selesai. Bawa orang jiwa-jiwa. Wah, di sana aku ketemu teman-teman kerja. Dan aku bisa bawa mereka kepada Tuhan. Setelah itu, keluar. Ada gaji yang lebih baik, keluar. Ketika saudara disuruh menceritakan itu lagi. Aduh, bersyukur gue pernah kerja di situ. Walaupun bosku ganti gajiku 10 kali, Yakub diganti gajinya 10 kali. Saudara baca, teman-teman pemerintah tahu. Ya, walaupun ditipu sama bosnya nggak care, nggak peduli dan ditipu sana sini, tapi bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, ketika itu pergilah, tinggalkan tempat itu karena saudara udah mikirin yang ini. Jadi akhirnya mesti benar. Karena kalau akhirnya enggak, ketika saudara disuruh balik menceritakan itu, yang saudara punya adalah kepahitan. Itu. Amin saudara. Itu yang satu. Yang kedua, saya mau quickly bilang kepada teman-teman yang biasa melakukan nursing home, biasa mengerjakan nursing home dengan hati, dari hati yang paling dalam. Minggu ini saya baru dibukakan sama Tuhan. Tuhan, ini pelayanan nursing home luar biasa ya, berjalan bertahun-tahun. Berapa tahun ya kita ya? 7 tahun. 7 tahun, potong masa COVID lah ya gitu. Tapi kita mengerjakan ini dengan cukup setia, dari hati. None of us get paid, nggak ada yang dibayar, nggak ada yang digaji sama sekali. Kita semua bawa speaker luar biasa gitu. Ke tempat yang ya menurut kita itu dibukakan buat kita melayani Tuhan. Saudara, apakah Tuhan berhutang dengan apa yang kita kerjakan? I don't think so. Berapa banyak dari kita yang sekarang kerja di healthcare, ngurusin healthcare? 1, 2, 3, 4, 5. Fani mana? Fani ya? 6. Hal yang paling langsung, yang paling menurut saya paling rendah terjadi adalah ketika kita melayani di sebuah areal, dan areal itu di dalam areal yang sama itu memberkati kita dengan uang. Itu adalah hal yang paling menurut saya yang paling simple yang kita bisa quickly lihat bahwa itu adalah bukti bahwa setiap hal yang kita layani itu tidak pernah jadi sia-sia. Benar gak? Villa menyediakan rumahnya setiap hari Jumat setiap bulan. Lisa masak dan lain sebagainya. Saya ya datang main musik. Itu Koryadi datang, teman-teman
datang. Apakah Tuhan berhutang karena kita mengerjakan sesuatu dengan setia? I don't think so. Saya sudah hampir masuk ke Healthcare sebenarnya. Saya sudah bawa paspor, sudah bawa CV, datengin tempatnya. Itu waktu pas zaman awal tuh, mungkin setahun setengah yang lalu, udah hampir masuk. Tapi saya memutuskan bahwa enggak, saya masih perlu pekerjaan yang mobile yang bisa log off anytime, bisa log on anytime. Saya enggak. Tapi menurut saya masih punya satu kebaikan Tuhan yang saya bisa ingat-ingat ketika saya melayani nursing home. Yaitu apa? Saya melayani emak-emak yang ada di sana walaupun gak secara langsung ya. Mami saya dilayani oleh dokter-dokter muda, oleh suster-suster muda yang tidak pernah mau uangnya mami. Gak pernah mau. Setiap kali mami saya, dokternya tuh gak pernah mau ambil uang mami. Diangpauin gak mau. Oma bawa balik uangnya. Akhirnya mami saya harus pikir-pikir gimana caranya supaya bisa bayar. Mami saya beliin kopi lah, beliin bakmi lah, beliin bakpao lah, beliin baju lah, beliin apalah. Karena dia harus mikir gimana caranya ya supaya aku bisa kasih at least kebaikan dan kemurahan dokter. Hari ini mami saya ke gereja dituntun oleh 2 asyir yang masih muda. Saya kirim tuh ke grup pastoral. Menurut saya, apakah Tuhan itu sampai tidak baik hati ya? Kita mengerjakan yang baik dan dia lupa sama kebaikan kita. I don't think so. Saya nggak yakin. Dan kita mau live pelayanan nursing home dengan nggak ada gunanya gitu. Waduh, kita live too soon. Kita belum lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Benar gak saudara? Jadi di dalam satu chapter dalam hidup kita, don't live too soon. You quit too soon. You are a quitter kalau kayak begitu. You are a quitter. Terlalu cepat berhenti. Belum lihat suamimu diubah udah berhenti. Gua nyerah. Belum lihat yang lain diubahkan udah berhenti. We are a quitter kalau kayak begitu. Make sense gak saudara? Jangan live too soon. Because we are not a quitter. Kita itu lebih dari pemenang. Harusnya kita berdiri di podium kemenangan. Kenapa? Karena kita cukup sabar menantikan ini semua terjadi, diproses, dan kita bisa melihat pada akhirnya kemenangan Tuhan lah yang nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jadi jangan pernah lagi saudara. Kalau saudara tanya sama saya, gua keluar dari kerjaan karena teman gua begini ya, I don't think so. Saya bisa memberikan nasihat yang keluar. Udah, I don't think so. Menurut saya, cari dulu kebaikan Tuhan, cari dulu keadilan Tuhan, cari dulu kebenaran Tuhan, cari jiwa dulu di situ. Baptis 1 dulu minimal. Supaya apa? Supaya ketika kita keluar dari tempat itu, kita cerita lagi kepada tempat itu, kita bisa bilang, oh di tempat itu aku bisa ketemu jiwa ini dan aku bisa baptis jiwa ini. Amin. 2 teman kerja Nur sekarang udah ikut pemuritan. 2 teman kerja Nur ikut pemuritan sekarang. Dia berapa kali ya? Boleh bilang di sini ya. Berapa kali dia bilang, wah keluar lah. Tapi menurut saya sekarang kalau dia bisa cerita, andai kata dia keluar pun, dia sudah bilang, aku sudah bawa jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Kalau mau keluar, dia keluar sekarang. Udah bawa jiwa-jiwa. Apalagi kalau tunggu ada yang dibaptis. Habis itu keluar, ketika dia suruh cerita lagi, dia nggak cerita tentang yang lain. Dia cerita tentang, aku bersyukur aku pernah kerja di situ. Aku bawa jiwa. Aku bawa orang-orang buat dimuridkan. Walaupun yang ngajar suami gua. Gitu. Ada kebaikan Tuhan ketika kita cerita dalam sebuah chapter. Ini beli mobil yang salah nih. Jangan cepu, jangan buru-buru marah dulu. Lihat dulu kebaikan Tuhan apa. Jangan buru-buru marah, lihat kebaikan Tuhan dulu apa. Karena di dalam setiap hal dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin gak saudara? Jangan berhenti terlalu cepat. Jangan nyerah terlalu cepat. Ya kita bangkit berdiri. Ku mengucap, jangan yang tadi lagu terakhir apa sih? Iya, tapi kayaknya ketiga yang tadi.
Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku telah percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau Amin. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus Kau Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami saat ini ya Tuhan. Apapun tekanan hidup, tantangan hidup, masalah, ataupun musim apapun yang sedang kami hadapi, kami mau tetapkan hati kami untuk tetap beriman kepadamu, percaya kepadamu ya Bapa. Bahwa kami tahu di segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan selalu punya hal-hal yang baik yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan izinkan itu ada di dalam hidup kami. Bapa yang sedang menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini, ataupun Tuhan tekanan-tekanan, kami berdoa kuatkan hati kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Kami mau berkomitmen Tuhan bahwa kami percaya kepadamu di setiap situasi, karena kami tahu dengan beriman kami memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kami juga mau bersabar, kami mau bergembira karena Tuhan. Karena apapun boleh terjadi, tapi Tuhan ada alasan kuat untuk kami bergembira, yaitu nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, bahwa kami akan mengakhiri hidup ini dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu kebahagiaan yang gak bisa digantikan oleh apapun ya Bapak. Kalau ada masalah yang besar, biar itu tidak kami izinkan menggantikan kebahagiaan ini ya Tuhan. Kami mau jadi orang yang bahagia, karena kami tahu saat hati kami bahagia, kami beroleh kekuatan. Saat kami kuat, kami bisa hadapi apapun. Saat kami kuat, kami bisa bersabar. Dan kami tahu kesabaran itu adalah kekuatan orang-orang percaya. Bahwa kesabaran itu adalah iman yang menyatakan kami hidup dalam kemenangan dan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau tidak cepat-cepat meninggalkan apapun Tuhan. Kami mau berjuang bersama dengan Engkau, menjadi orang-orang yang mengambil keputusan yang bijaksana Tuhan. Kapan kami tetap stay, kapan kami tinggalkan, kapan kami melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan yang taruhkan hikmat di dalam kami. Kami mau berjalan dipimpin oleh hikmat daripada Allah. Walaupun cara pandang kami tidak kena ya Tuhan, tapi kami mau tundukkan cara pandang kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Kau mengurapi setiap kami Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengurapan daripada Tuhan turun atas kami, memberikan kami kemampuan menerima hikmat-hikmat daripada Tuhan, hidup dalamnya menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang kuat, tidak mudah terprovokasi
tidak mudah dipengaruhi oleh kejahatan apapun Tuhan. Walaupun ada kesempatan di depan kami Tuhan, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat melakukan kebenaran dan orang-orang yang kuat tidak terpengaruh oleh kejahatan apapun. Terima kasih, berkati semua lingkungan kerja kami Tuhan, atasan kami Tuhan, perusahaan di mana kami bekerja ya Bapa. Kami percaya bahwa kehadiran kami di sana akan membawa kebaikan karena Tuhan memakai kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati para rumah tangga juga Tuhan, sedang menghadapi konflik ataupun tekanan rumah tangga. Kami mau bersabar, kami mau berjalan bersama dengan Allah, menyelesaikan segala sesuatunya dan keluar sebagai pemenang. Tuhan yang berkati rumah tangga yang ada, hubungan yang ada ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk Cilusi ya Bapa, yang taat melakukan kehendak Tuhan, taat kepada pemimpin menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang tambahkan hikmat dalam hidupnya, Engkau yang berikan apa yang jadi kerinduan hatinya, apa yang dia kerjakan bahkan Tuhan buat berhasil. Penyertaan Tuhan juga ada dalam hidupnya dan keluarganya senantiasa. Apa yang menjadi pergumulan dia hari-hari ini dan keluarganya, Tuhan yang memberikan kepada mereka apa yang jadi kerinduan hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat ya Tuhan berikan kepada kami. Kami mau sepanjang seminggu ke depan menjadi orang-orang yang kuat hati untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada siang hari ini. Oke, yang mau via transfer bisa dikirim ke Indonesian Christian Fellowship. USB-nya 082 332, phone number-nya 83594 0914. Ada juga Mission Fund, bisa juga dikirim ke Jire Indonesian Christian Fellowship, ke BSB 062439, account number 10978688. Mari kita menabur dengan sukacita, memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Mari kita persiapkan, kita beri yang terbaik, kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, akan kita syukur Bapa, kebaikan-Mu, anugerah, kasih karunia yang Kau selalu bagikan buat setiap kami. Begitu indah Bapa, firman-Mu yang Kau berikan buat kami, membantu kami Bapa menjalani hari-hari kami, mengerti Bapa akan kehendak-Mu, memulai setiap kehidupan kami dengan bijaksana Bapa. Berikan kami selalu dengan Roh Kudus, memampukan hidup kami Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah persembahan Bapa yang akan kami siapkan, biar kami boleh berikan yang terbaik Bapa, biar menjadi kepujian bagi nama-Mu, membantu pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang Kau selalu berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita beri. Shalom saudara. Belajar sesuatu pada sore hari ini? Apa?
Jangan pergi terlalu cepat ya. Don't gone too soon. Oke, saya nggak bakal tambahin lagi, tenang aja. Oke, kita akan selesai. Saya ajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, Kau terlalu baik, itu baik dan terlalu sangat baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kami belajar sesuatu Tuhan, bahwa kami harus bijaksana, kami harus mengambil keputusan yang tepat. Dan kami nggak boleh buru-buru Tuhan untuk pergi atau mengambil keputusan yang salah sebelum kami dapat melihat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesai dan hamba-Mu juga sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata dan berbicara dalam hati kami Tuhan, membimbing setiap langkah kami Tuhan, setiap hari Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami semua, dan Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pergumulan kami nggak ringan Tuhan, tapi kami sekali lagi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami dapat menjadi saksi-Mu, kami dapat memberikan berkat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih, kami akan selesai. Mari saya ajak saudara untuk angkat tangan, kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.